Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Winda Sahayati Daulay. Saya berasal dari Sumatera Utara. Sekarang saya duduk di kelas 2 SMA. Di sini saya akan menyampaikan tentang argumentasi saya dengan tema bagaimana sih belajar daring ternyaman dan terefektif menurut kamu. Di tahun ajaran baru 2020-2021 telah dimulai sejak Juli 2020. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di sejumlah wilayah atau daerah, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Dikarenakan Indonesia tengah menghadapi wabah atau pandemi COVID-19. Oleh karena itu, sekolah yang berada di zona merah dilarang untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Meski begitu, kegiatan belajar mengajar tidak boleh sampai tidak efektif. Ada banyak para pelajar, bahkan mahasiswa yang mengeluh tentang adanya kegiatan belajar daring. Banyak sekali faktor yang menunjang tentang kegiatan belajar yang tidak efektif, membosankan, sampai pelajaran yang disampaikan pun tidak bisa ditangkap. Tentunya sangat sulit bagi siswa untuk memahami materi yang telah diberikan. Banyak sekali problematika yang dialami oleh proses pembelajaran jarak jauh saat ini, sehingga bisa menimbulkan konsekuensi yang luas. Belajar daring harus mensyaratkan sarana dan prasarana yang memadai, baik bagi para guru maupun murid. Namun kenyataannya tidak semua siswa memiliki akses yang memadai. Kondisi tersebut sangat terasa saat ini. Banyak warga masyarakat, terutama warga kurang mampu, mengalami kesulitan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi anak-anak mereka. Selain itu, banyak daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan internet, sehingga menyulitkan anak-anak mereka untuk belajar daring. Tidak hanya para murid, melainkan juga para guru yang tinggal di daerah terpencil yang merasakan kendala yang sama. Selain itu, penerapan pembatasan sosial yang dilakukan selama pandemi ini turut membuat para pelajar merasa bosan dan tidak berinteraksi dengan teman-temannya. Tentu saja kebosanan itu terjadi karena kita harus berdiam diri di rumah dengan waktu yang sangat lama. Terlepas dari semua itu, para pelajar pun juga harus memiliki kesadaran dan kenyamanan untuk belajarnya sendiri. Nah, berikut adalah cara daring ternyaman dan terefektif menurut saya. Yang pertama, ciptakan ruang belajar yang nyaman dan bersih sebelum melakukan pembelajaran daring. Meski dilakukan di rumah, tentu saja pembelajaran daring harus dilakukan di tempat yang bersih dan nyaman. Hal tersebut bertujuan untuk supaya kita lebih fokus belajarnya. Yang kedua, siapkan peralatan penunjang pembelajaran. Setelah membersihkan tempat belajar, kita sebagai pelajar juga harus mempersiapkan segala sesuatu penunjang untuk pembelajaran daring. Tidak hanya alat elektronik penunjang, buku catatan, juga buku pelajaran sekolah harus dipersiapkan untuk mengefektifkan pembelajaran daring, untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang disampaikan. Yang ketiga, luangkan waktu untuk bersosialisasi dengan teman saat jam istirahat usai pelajaran sekolah daring. Untuk menghindari kejenuhan, tentu saja bersosialisasi dengan teman sangat diperlukan. Hal tersebut dapat dilakukan saat jam istirahat atau usai sekolah daring. Hal tersebut bertujuan agar menjauhkan rasa stres dan rasa jenuh dari pelajar yang melakukan pembelajaran daring. Nomor 4, selalu menjaga kesehatan selama melakukan pembelajaran dari rumah. Kesehatan tetap harus menjadi prioritas para pelajar. Jangan lupa sarapan dan makan makanan yang bergizi sebelum melakukan pembelajaran secara daring. Dari semua yang saya sampaikan, poin pentingnya adalah kita sebagai pelajar tentu sudah sangat tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang membuat kita senang. Maka dari itu, buatlah diri Anda senyaman mungkin selama melakukan proses pembelajaran daring. Saling tolong-menolong antara guru dan juga kita sebagai siswa sangat penting dibangun selama melakukan pembelajaran daring. Semangat buat para guru yang tak pernah lelah mengajari dari proses pembelajaran daring. Semoga bumi kita cepat sehat agar kita bisa berkumpul lagi dan belajar secara tatap muka dengan normal. Sekian argumentasi yang saya sampaikan. Semoga ada pesan baik yang kita dapatkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.